Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami panjatkan kepada Dikau ya Tuhan, sebab kebaikan-Mu yang sudah berlaku dalam kami, perhatian-Mu yang selalu nyata kami rasakan dalam setiap saat Tuhan. Hanya ajarkan kami mengerti apa yang Engkau lakukan bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh dalam tangan Dikau Tuhan. Saat ini kami akan duduk diam di bawah kaki Dikau. Ajarkan kami firman-Mu, ajarkan kami kehendak-Mu, ajarkan kami melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami menjauhkan diri dari segala larangan yang Engkau tidak kehendaki, tidak senang dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami benar-benar berkenan bagi Dikau. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Kuasai perhatian kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu dalam pengaruh kuasa urapan Roh-Mu yang suci. Kami akan mendengarkan firman-Mu, serta doa kami ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dalam kesempatan kebaktian ini ada bersama-sama kita bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan lebih dari itu nanti kita akan menggunakan perjamuan suci saudara-saudaraku untuk menguatkan kita menjadi makanan rohani yang sungguh-sungguh, minuman rohani yang sungguh-sungguh. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memeriksa firman Tuhan dalam kitab Wahyu Fatsal yang ketiga. Kitab Wahyu Fatsal yang ketiga, jemaat yang terakhir dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil yang mendapat surat dari Tuhan lewat para gembala, lewat malaikat-malaikat sidang jemaat. Kita akan membaca sekarang jemaat di Laodikia. Untuk kesempatan ini tidak ada ruginya kalau kita membaca kembali seluruh bahagian ini, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan saudara-saudara sidang jemaat, saya mohon saudara sabar, sebab hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada yang berapa saat tidak sempat mengikuti ini, dan saya rasa perlu untuk mengulangi secara garis besar tentang apa yang sudah disampaikan, agar kita semua mendapat berkat dari bahagian firman Allah yang Tuhan sudah sempat berikan kepada kita sekalian. Silakan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, Amin. Ini adalah saksi yang setia dan benar. Ini yang pertama. Dan kedua juga ia bertugas, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Baca terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, terus. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku akan
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terus, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. ya, terus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini suatu perkataan yang mendalam. Saudara-saudaraku, tidak hanya sampai pada telinga ini, tapi lebih mendalam. Mulai dari telinga yang ada pada tubuh kita ini, saudara-saudaraku, mendengarkan suara untuk kita mendengar, kemudian jiwa kita mengingatinya. Jiwa kita, telinga dari jiwa kita itu bisa mengingat akan firman Allah, tapi roh kita mempercayainya. Itu telinga hati kita yang mendalam, mendengarkan firman Allah dengan telinga ini untuk kita mengerti. Jiwa kita mengingat selalu untuk tidak melupakan. Itu namanya jiwa sempat mendengar. Kalau suara Allah itu sempat didengar oleh jiwa kita, itu sulit untuk dilupakan. Kalau telinga kita mendengar, kita sampai pada pengertian. Kalau jiwa kita mendengar, sampai kita mengingat. Tapi kalau roh kita yang mendengar, kita menjadi percaya. Ini sedalam itu, saudara-saudaraku, suatu perjalanan firman sampai di dalam hati kita. Siapa yang bertelinga, baik telinga tubuh ini yang ada di sisi kepala kita, dua telinga, mendengar untuk masuk dalam akal kita, untuk kita mengetahui, untuk kita mengerti, sampai jiwa kita merenungkan untuk mengingat dan mendalam sampai di dalam hati, dalam roh kita, untuk mempercayai firman Allah itu. Dan sejauh itulah yang Tuhan katakan, firman itu menjadi suatu harta yang kita miliki. Jemaat Laodikia, jemaat yang ada dalam keadaan suam, tidak panas pula tidak dingin, suam. Dalam kesempatan lalu saya sudah terangkan, sebab setelah Tuhan melihat tentang kasih yang ada dalam sidang jemaat ini, ternyata saudara-saudaraku, kasih itu tidak benar, sangat lamban, bagaikan orang tidur tapi tidak sampai nyenyak. Aku tidur tetapi hatiku terjaga. Jadi suatu keadaan yang tidak sampai tidur benar, tidur tidak, bangun tidak. Dalam menanti Tuhan mengetuk pintu untuk kita menyambut Dia dengan tanda kasih yang benar. Begitu sekali pintu diketuk, tidak perlu bertalu-talu, berulang kali. Sekali pintu diketuk, saudara-saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan itu langsung membuka pintu hati. Ini kasih. Di jemaat Laodikia,
Saudara-saudaraku, Tuhan berdiri lama di muka pintu mengetuk. Tapi pintu belum juga sempat dibuka. Dalam Kidung Agung Fatsal yang kelima, saudara-saudaraku, pintu itu tidak dibuka sampai mempelai laki-laki itu harus pergi meninggalkan pintu itu untuk kemudian baru mempelai wanita bangun membuka pintu dan tidak berhasil menemukan. Kasih itu tidak sesungguhnya. Begitu mempelai laki-laki pergi, mempelai wanita pingsan. Ini keadaan dari gereja Tuhan. Pingsan artinya mati tidak, tapi hidup juga tidak. Itu suasana Laodikia. Bagaikan mempelai wanita yang pingsan ditinggal oleh kekasihnya. Jemaat di akhir zaman akan berada dalam keadaan begitu. Mati tidak, bangkit tidak. Tidak mati, tidak bangkit. Sebab di tengah-tengah sidang jemaat ada berhala besar yang dipelihara. Tidak ada tanda kematian bersama Yesus. Tidak ada kematian yang benar. Tidak ada kebangkitan yang benar. Yang ada adalah pemberhalaan. Dalam sidang jemaat Laodikia, suatu kekayaan. Sidang jemaat Laodikia, suatu kekayaan. Mereka merasa begitu kaya. Dan tidak memerlukan segala sesuatu lagi. Tidak memerlukan apa-apa lagi. Mati tidak, bangkit tidak. Pingsan. Suasana gereja Tuhan akhir zaman dalam keadaan begitu. Yang diperebutkan adalah soal harta benda. Kekayaan yang ada di dalam gereja Tuhan. Yang memang masa akhir zaman ini adalah masa pencurahan berkat. Akan begitu banyak berkat. Tapi bagaimana kita memanfaatkan berkat dengan sebaik-baiknya. Jemaat Israel di padang belantara. Kitab Keluaran Fatsal yang ke-32. Mereka memelihara lembu emas. Mereka memelihara lembu emas di tengah-tengah mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan terdengar dari jauh sampai di bukit, di atas bukit di mana Musa dan hambanya berada mendengar. Terdengar suara di tengah-tengah bangsa Israel. Musa memperhatikan, dia katakan, ini bunyi bukan sorak kemenangan, tetapi juga bukan nyanyi, bukan sorak kekalahan. Menang tidak, kalah tidak. Ini suam, ini juga suam. Tidak menang, tidak kalah. Gereja Tuhan di akhir zaman berada dalam kondisi ini. Dalam peperangan rohani tidak ada kemenangan, tapi juga tidak kalah. Hanya bersorak-sorak. Hanya berteriak-teriak. Dalam ibadah, saudara-saudaraku, tidak ada sorak, tanda ucapan syukur kepada Allah. Tidak ada tanda, saudara-saudaraku, tanda bagaimana kita benar-benar masuk dalam suasana prihatin. Dalam berdoa, dalam berpuasa, tidak ada tanda prihatin. Di dalam ucapan syukur tidak ada tanda ucapan syukur. Yang ada semua berjalan suam. Itu yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Di akhir zaman juga akan ada demikian. Sebab hati dari umat manusia akan menjadi begitu keras. Tidak mendengarkan firman Allah. Injil yang diberitakan. Injil yang diberitakan, saudara-saudaraku, tidak dapat didengar dengan benar. Nabi Yesaya mengatakan bangsa ini di akhir zaman mereka akan melihat dengan mata, tapi tidak nampak. Mereka mendengar dengan telinga, tetapi tidak mengerti. Itulah keadaan di akhir zaman yang kita harus waspadai. Harus diwaspadai. Di sini jemaat Laodikia, mereka memiliki kekayaan yang sempat membuat hati mereka menjadi begitu keras.
Tuhan nasihati jemaat ini. Mari kita baca sekarang ayat 18, kita baca kembali. Ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau. Ya, aku menasihati engkau. Supaya engkau membeli daripadaku Ini emas yang telah. Perkataan membeli ini digaris bawahi. Sebab itu berarti sesuatu yang ada harga. Dibeli sesuatu yang ada harga. Ada nilainya. Dibeli. Ulangi. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Nah, ini kekayaan yang sungguh-sungguh. Nomor 1 emas. Nomor 1 emas yang telah diuji dalam api. Harta yang kedua. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Pakaian putih, supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, jangan kelihatan daging. Jangan kelihatan daging yang memalukan. Terus. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, supaya engkau dapat melihat. Jadi saudara-saudaraku, 3 keadaan yang harus ditinggalkan. 3 keadaan yang harus ditinggalkan. Nomor 1, kemiskinan. Ini harus ditinggalkan. Nomor 1, kemiskinan. Negara kita mempunyai suatu proyek mengentaskan kemiskinan. Itu kemiskinan secara jasmani. Kita mendukung proyek pemerintah kita bersama-sama seluruh masyarakat untuk mengentas ini, dan mengentaskan ini tidak berarti pasif untuk menerima bantuan, pertolongan. Ini bukan pengentasan kemiskinan. Kalau pengentasan kemiskinan ini kita hanya menunggu dropping untuk suatu bantuan, ini bukan suatu pengentasan. Tapi pengentasan kemiskinan, saudara-saudaraku, yang sesungguhnya itu harus terjadi secara aktif. Secara aktif. Dari yang menerima bantuan sampai pada yang memberi bantuan. Ini sama-sama dalam satu kegiatan untuk tinggalkan suasana kemiskinan. Saya tidak akan menerangkan soal itu sebab ada yang bertugas punya bidang untuk menjelaskan itu. Tapi secara sepintas lalu saya menyampaikan ini. Pengentasan kemiskinan cara dunia di negara kita ini sedang diaktifkan, saudara-saudaraku. Jadi suasana kemiskinan ini harus ditinggalkan supaya kamu menjadi kaya. Dan di sini meninggalkan kemiskinan ini jelas kemiskinan rohani. Kemiskinan rohani. Dalam kemiskinan ini ada 3 hal yang hampir sama. Melarat saudaraku. Melarat. Kemudian malang. Kemudian miskin. Ini 3 istilah yang masuk dalam kategori ini. Suasana ini yang harus ditinggalkan. Melarat, malang, dan miskin. Kemudian suasana yang kedua, buta. Suasana yang kedua buta. Itu suasana kegelapan. Harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, telanjang. Suasana daging saudara-saudaraku ditonjolkan. Telanjang ini artinya daging tidak disalut. Jadi suasana ketelanjangan. 3
suasana yang harus ditinggalkan oleh gereja Tuhan. Saya ulangi, yang pertama suasana kemiskinan, kedua suasana kegelapan, itu buta, yang ketiga suasana ketelanjangan. 3 harta yang harus dibeli. 3 harta yang harus dibeli. Pertama, emas murni. Ini bicara tentang iman yang murni. Ya. Emas murni ini bicara tentang iman yang murni. Supaya kita jangan miskin. Jadi gereja Tuhan itu kalau memiliki iman, dia tidak miskin. Seperti jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna secara jasmani mereka dikatakan miskin, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan katakan kamu kaya. Sebab imanmu tidak goyah. Imannya kokoh, kuat. Imannya begitu kokoh, tidak goyah, begitu kuat. Saudara-saudaraku, dan dia sempat melawan suasana neraka yang nanti akan membuat derita manusia. Ini di sana, dalam neraka ini terdapat kemiskinan. Dalam neraka itu terdapat kemelaratan. Dalam neraka ini terdapat nasib yang benar-benar malang. Di dalam neraka, jemaat Laodikia, jemaat Smyrna, mereka dikatakan jemaat ini kaya. Sebab memiliki iman yang kuat. Iman yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara, itu iman yang murni. Itu harta. Sementara jemaat Laodikia memiliki segala-galanya. Harta benda secara dunia memiliki segala-gala. Tetapi setelah diperiksa oleh Tuhan, tanpa iman. Dan memiliki segala sesuatu, iman itu gugur. Tidak ada tanda bekasnya. Tanpa iman, gugur. Saudara-saudara, Tuhan katakan kamu malang, kamu miskin, kamu melarat. Hidup tanpa iman. Sekalipun memiliki segala-galanya, hidup tanpa iman. Tuhan katakan kamu miskin, kamu melarat. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, harta yang kedua adalah pakaian putih. Pakaian putih, pakaian imam besar. Pakaian imam besar dalam pelayanan pendamaian. Pakaian imam besar dalam pelayanan pendamaian. Dalam Imamat Pasal 16 ayat 3 dan 4 disebutkan demikian. Pakaian imam besar itu digunakan untuk dalam pelayanan pendamaian. Pakaian ini, saudaraku, pakaian ini dipercayakan kepada kita, kepada utusan-utusan Tuhan. Ini pakaian imam besar dipercayakan. Dia yang sudah memberikan dirinya menjadi korban pendamaian. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Saudara-saudaraku, pakaian ini dipercayakan kepada kita. Pelayanan ini dipercayakan. Sehingga untuk mengistilahkan pakaian putih ini dalam arti rohani, saya katakan ini adalah kepercayaan Tuhan. Ini harta. Jadi harta pertama tadi iman yang diuji, itu emas murni. Iman yang teruji. Kemudian pakaian putih ini. Pakaian putih ini kepercayaan Tuhan untuk kita mengerjakan pekerjaan pelayanan pendamaian. Itu tugas imam besar. Sesungguhnya itu tugas dari imam besar. Tapi Yesus sudah naik ke surga.
tugas itu ditinggalkan untuk kita, dipercayakan untuk kita mengerjakan sampai dia akan datang kembali. Dia akan datang sebagai imam besar dan kita semua akan menjadi imam-imam masuk dalam kerajaannya. Di sana kita pun diangkat menjadi raja-raja. Dia adalah raja di atas raja-raja ini. Puji Tuhan. Jadi ini pakaian putih. Akan ada satu pasukan yang berpakaian putih. Itu harta yang ketiga. Kedua, harta yang ketiga adalah minyak. Minyak untuk melumas mata. Minyak untuk melumas mata supaya kita bisa melihat, tidak buta. Minyak untuk melumas mata, pembuka mata rohani. Saudara-saudaraku, itu adalah terang dari surga. Terang dari surga yang akan membuka rahasia surga. Untuk kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Dalam ayat ini, saudaraku, semua harta ini harus disimpan di dalam hati. Dalam ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hati ini dan bertobatlah. Ini harga. Jadi kita harus membawa kehidupan kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk dapat menerima harta ini harus berani membayar harganya. Harus berani membayar harganya. Dengan kesimpulan dari harga ini adalah hati yang bertobat. Itu harga. Hati yang bertobat. Tanpa hati yang bertobat, iman tidak ada arti apa-apa. Tanpa hati yang bertobat, pelayanan tidak ada gunanya. Tanpa hati yang bertobat, hidup itu tetap dalam kegelapan. Jadi kita harus bisa menunjukkan ini. Demi kasihnya Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebenarnya teguran itu sudah cukup, saudara-saudaraku. Teguran itu sudah cukup. Tapi Tuhan masih memperpanjang kasih ini dengan adanya hajaran. Dalam 2 Timotius pasal 4, sebenarnya untuk kita bisa membayar harga dari harta ini, harta 3 macam harta: iman, pelayanan yang benar, pelayanan ini pelayanan yang dipercayakan kepada kita, membayar kepercayaan Tuhan. Membayar kepercayaan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan mata yang terbuka. Ini saudaraku, harganya itu adalah hati ini. Hati yang bertobat. Itu harga. Hati yang bertobat itu harga yang kita harus berikan kepada Dia. Kalau kita datang dan menunjukkan kepada Tuhan hati yang mau bertobat ini, dan Tuhan kasihkan kita ini semua. Dalam 2 Korintus pasal 4, sebenarnya tidak perlu sampai dihajar. Cukup waktu pemberitaan firman. Sebenarnya sudah cukup. Kita mendengar pemberitaan firman, kita mengerti, kita mengaku kesalahan kita, itu sudah cukup. Bagi Tuhan sudah cukup. Setelah kita mendengar firman Allah, kita menyadari kesalahan kita menyadari dosa kita, kita mengaku, itu bagi Tuhan sudah cukup.
Sudah cukup. Begitu kita mendengar firman Allah, kita percaya firman Allah itu, kita mengaku kesalahan kita. Sebab waktu firman Allah disampaikan, dosa kita dinyatakan, kita sudah mengerti, kita sudah dengar itu. Terima itu, kita mengaku, dan kemudian Tuhan menghapuskan dosa kita dengan darahnya. Iman itu tinggal di hati. Tapi kita bekerja di dalam terang Allah. Roh El Kudus selalu menyertai kita, membuka mata kita untuk kita bekerja, tidak asal bekerja, tetapi bekerja dalam keadaan yang tepat, tidak meraba-raba dalam kegelapan. Itulah yang Tuhan kata, harganya sejauh hati yang menerima firman, bertobat. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tapi karena manusia ini masih mendengar firman, masih ragu, Tuhan masih datang dengan firman yang lebih keras, merupakan teguran dan nasihat. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur. Ditegur. Kalau firman Allah kita abaikan, Tuhan tegur dan nasihati dengan pengajaran firman. Kalau itu pun masih diabaikan, ini perpanjangan sabar Allah. Hajaran Tuhan, bukan ajaran. Hajaran, dihajar, dicambuk, dipukul, itu hajaran. Itu perpanjangan sabar Allah. Sebab sesudah hajaran tidak ada lagi. Kasih itu nanti, saudara-saudaraku, tidak lagi dipaksakan oleh Tuhan untuk kita terima. Tuhan mundur menunggu waktunya. Tuhan akan datang lagi kali yang terakhir dengan penghukuman. Sebab itu Tuhan katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari saya akan membawa kita sekalian di dalam hal ini, memeriksa tentang harta-harta ini dan sekaligus harga-harga hati macam mana yang Tuhan rindukan untuk kita sekalian lakukan dalam hal ini. Sejauh mana hati ini jangan keras. Hati yang bertobat itu sejauh mana pertobatan itu. Yang dikatakan bertobat itu berhenti melakukan dosa, kembali kepada Tuhan. Sejauh mana saudara-saudaraku perjalanan hati yang tidak bertobat itu kemudian berhenti dan kembali kepada Tuhan untuk menerima harta. Mari kita periksa lebih dahulu tentang emas. Untuk mendapatkan emas ini, untuk mendapatkan emas, dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Ini untuk mendapatkan emas. Iman yang teruji. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal yang pertama. Mulai ayat yang ketiga kita baca. 1 Petrus pasal pertama, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, jadi ini dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu berarti ada kelahiran mula-mula yang tidak benar. Kelahiran dengan hati yang tidak bertobat. Dalam Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3, saudara catat saja. Injil Yohanes pasal 3 tentang Nikodemus. Tuhan bicara tentang ini. Apa yang lahir dari daging, itu daging juga. Itu kelahiran mula-mula. Lahir dari daging.
itu hati tidak ada tanda pertobatan. Hati itu tidak ada tanda pertobatan. Tapi apa yang lahir dari roh, itu roh jua. Itu hati yang ada tanda pertobatan. Rasul Petrus menggunakan istilah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Tinggalkan kelahiran lama itu yang dari daging, kembali kepada kelahiran baru oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Baca terus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya. Yang tidak dapat cemar. Ya. Dan yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Iya. Ini hati. Hati yang baru. Hati yang baru. Hati ini hati yang bertobat. Hati ini yang mendapat harta. Kalau kita tunjukkan kepada Tuhan hati semacam ini, kita mendapatkan suatu kehidupan. Mari ayat 5. Ayat 4 sudah. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Iya. Yang tidak dapat cemar. Iya. Dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Terus. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya. Terus. Bergembiralah akan hal itu. Iya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya, oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dengan iman ada pencobaan. Tetapi pencobaan itu tidak dapat menghancurkan iman yang sempat dibaharui oleh Tuhan. Hati yang sempat dibaharui oleh Tuhan. Iman itu tidak bisa dibinasakan. Oleh sebab kita simpan dalam hati yang sempat dibaharui oleh Tuhan. Kalau iman itu tidak berada pada tempatnya dalam hati kita, saudara-saudaraku, dalam pencobaan dia gugur, dia goyah. Sebab dia belum sampai di dalam hati batinnya. Terus, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, terima kasih. Jadi inilah emas yang murni. Itulah iman yang kita terima. Tanda-tanda dari kehidupan iman kita lihat di sini. Satu kehidupan penuh pengharapan. Itu iman. Hidup penuh pengharapan. Hidup yang tidak suatu kehidupan yang tidak dapat binasa. Itu tanda dari kehidupan beriman. Satu kehidupan yang tidak dapat cemar. Tidak gampang cemar. Kita lihat kehidupan Yesus, sekalipun dia di tengah-tengah orang berdosa dan pemungut cukai, dia tidak turut hanyut berdosa seperti perempuan sundal dan pemungut cukai, tetapi berada di tengah-tengah orang berdosa. Dia membawa orang berdosa untuk menerima kehidupan yang disucikan, yang tidak dapat layu, satu kehidupan terpelihara di surga. Saudaraku, untuk mendapatkan kehidupan semacam ini, untuk mendapatkan kehidupan semacam ini, satu harga yang harus kita berikan adalah hati ini meninggalkan kehidupan lama. Itu harga.
Itu suatu harga. Untuk dapat kelahiran baru, untuk satu kehidupan yang benar-benar dengan iman yang kuat ini, harga yang kita bayarkan. Saudara-saudaraku, berhenti. Hati itu harus rela berhenti dari menurutkan kehidupan lama yang dikendalikan oleh daging. Satu kehidupan lama yang selama ini dikendalikan oleh daging, untuk kembali kepada Tuhan dengan suatu kehidupan baru yang dalam 1 Petrus ini disebutkan kehidupan yang penuh pengharapan. Dalam kehidupan lama, hidup itu banyak kekhawatiran tanpa pengharapan. Di dalam kehidupan baru, hidup itu penuh pengharapan. Dalam kehidupan lama segala sesuatu ditandai dengan kefanaan. Tapi dalam kehidupan baru, kehidupan itu ditandai dengan kekekalan. Dalam kehidupan lama, kehidupan itu ditandai dengan kecemaran. Di dalam kehidupan baru, kehidupan itu ditandai dengan kesucian. Dalam kehidupan lama, kehidupan itu bagaikan rumput dan bunga yang layu. Tetapi dalam kehidupan baru, hidup itu bagaikan pohon yang berbuah-buah. Dia tidak layu, dia berbuah-buah. Itu kehidupan sorga. Itu disimpan untuk kita di surga. Tetapi di bumi ini, lewat iman, kita dapat memilikinya. Itu harga yang harus dibayar. Itu harga, saudara-saudaraku, untuk rela memiliki iman yang teruji ini. Tinggalkan kehidupan lama. Nanti tanggal 31 ada baptisan air. Baptisan air di tempat, saudaraku, di gereja yang Tuhan sudah sediakan kita tempat untuk baptisan air. Kita akan gunakan itu. Bagi saudara-saudara yang ikut baptisan air silakan. Tapi untuk saudara-saudara punya baptisan air, suatu tanda kelahiran baru itu, tinggalkan hidup lama. Tinggalkan kehidupan lama. Untuk bangkit dalam satu kehidupan baru, saudara mendapat iman yang kuat. Sebab saudara-saudaraku, saya lebih baik memberitahu, sesudah baptisan, saudara akan mengalami ujian-ujian. Sesudah kelahiran baru itu ada ujian-ujian seperti apa yang disebutkan oleh Rasul Petrus. Kita dilahirkan kembali, tetapi untuk seketika. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Sesudah kelahiran baru itu ada percobaan-percobaan. Tetapi percobaan itu bukan untuk menghancurkan iman saudara. Tapi percobaan itu untuk menghasilkan suatu iman yang kuat, yang teguh. Lebih teguh, lebih mahal nilainya, lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Itulah harta kita. Sebabnya saudaraku, ujian-ujian yang kita alami, karena setiap ujian itu untuk maksudnya supaya kita berhenti berbuat dosa. Mari kita baca dalam surat Petrus. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Jadi kalau ada ujian-ujian setelah kita mengikut Tuhan. 1 Petrus pasal 4. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Yesus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa.
berhenti berbuat dosa. Jadi adanya percobaan-percobaan yang kamu alami selama ini, Rasul Petrus katakan, supaya kita mendapat suatu keteguhan iman. Maksudnya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi adanya percobaan-percobaan yang membuat secara badani kita menderita. Maksudnya berhenti berbuat dosa. Oleh iman dosa itu ditaklukkan, dosa itu dikalahkan. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa, iya, waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan lagi kamu gunakan menurut keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Tapi menurut kehendak Allah. Ini suatu harta benda yang diperoleh, yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan ingin lihat bahwa hati kita ini mau berhenti dari cara hidup lama itu. Berhenti dari cara hidup lama itu. Tuhan akan memberikan kita iman yang semakin teguh. Setiap kali kita dapat menang atas percobaan. Ulangi. Setiap kali kita menang atas percobaan, iman kita ditingkatkan oleh Tuhan. Dari percobaan kecil kita kalahkan, percobaan menengah kita kalahkan, percobaan besar kita kalahkan, dan kita juga memiliki iman sebesar kemenangan yang kita alami. Bergembiralah sekalipun seketika lamanya kamu harus mengalami percobaan-percobaan. Tetapi percobaan itu untuk menguji kemurnian imanmu, yang Tuhan katakan jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana ini, yang teruji dengan api. Jadi saudaraku, Tuhan mau memberikan kita kekuatan yang sungguh-sungguh. Ayat 3, dengarkan ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Iya, jadi Tuhan punya dasar. Mengapa Tuhan stop hati kita ini mengikutkan maunya daging ini? Sudah sekian banyak waktu. Sudah sekian banyak waktu. Sudah cukup banyak waktu kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Sudah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini hidup lama. Ini hidup lama yang harus kita bisa serahkan itu kepada Tuhan. Sebagai bukti hati kita bertobat, ini diserahkan. Sebagai bukti kita benar-benar berhenti dan kita kembali kepada suatu kehidupan baru. Suatu hati yang sudah diajar, sudah ditegur oleh Tuhan, sudah dididik oleh Tuhan untuk menerima, memiliki iman yang murni itu. Dan kita hidup tidak tergoyahkan seperti jemaat Smyrna. Dia memiliki kekayaan yang besar. Maut yang kedua, sengsara maut yang kedua tidak akan kamu alami. Coba ayat 4. Ayat 4. Jadi suatu pertobatan itu bisa kelihatan. Ayat 4. Sebab itu mereka heran. Orang-orang lain itu heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Iya, tidak ikut-ikutan dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka, orang-orang ini akan heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Tidak ikut-ikutan masuk dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Mereka memfitnah kamu. 5.
Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Iya, terima kasih. Jadi inilah suatu harga yang harus dibayar untuk mendapatkan emas murni, hidup dalam iman yang teruji. Berhenti berbuat dosa, tinggalkan kehidupan lama itu yang sudah melakukan perbuatan yang melawan kehendak Allah. Jadi ini yang pertama, beli kepadaku emas yang sudah teruji dengan api supaya engkau kaya. Kalau kita memiliki iman, saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, saya tunjukkan kekayaan yang dimiliki. Ibrani pasal yang ke-11. Ini kekayaan. Ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini kekayaan. Iman itu suatu kekayaan. Apa kekayaan apa? Mendapat kesaksian. Orang beriman itu mempunyai kesaksian. Itu harta, saudaraku. Itu harta. Oleh iman kita mempunyai kesaksian. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Saya tunjukkan saja ayat-ayat ini, saudaraku. Dan saya percaya ayat-ayat ini sudah sempat menjelaskan kepada kita bahwa iman ini kekayaan. Iman ini kekayaan. Jadi oleh iman nenek moyang kita menerima kesaksian. Di sini 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa percaya, barang siapa punya iman, punya kesaksian di dalam diri. Kesaksian Yesus itu ada di dalam diri kita. Itu harta yang kita peroleh dari iman. Jadi itu suatu harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Iman yang teruji. Setiap orang beriman punya kesaksian. Dan untuk ini saya dalam kebaktian hari Minggu, saya tidak ingin menutup kesempatan bersaksi. Tinggal terserah kepada kita ini, mau bersaksi atau enggak. Lebih banyak kita memiliki iman, kesaksian itu ada saja kesaksian. Sebab orang tanda dari orang beriman punya kesaksian. Punya kesaksian hidup yang tidak hanya diucapkan dari mulut, tetapi dari sholat tingkah, dari kehidupan kita. Kelihatan orang punya kesaksian. Dulu hidupnya menurut daging, sekarang hidupnya menurut roh. Dulu dia lahir dari daging juga. Sekarang setelah dia dilahirkan kembali dari air dan roh, hidupnya menurut kehendak Allah. Ini kesaksian. Ini suatu harta yang dimiliki oleh orang percaya. Orang percaya tidak punya kesaksian, itu miskin dan melarat. Kehidupan kita punya kesaksian. Saudara-saudaraku, kesaksian ini bukan riwayat, bukan kesaksian, bukti dari sesuatu yang tadinya tidak kelihatan, dapat dibuktikan dengan iman yang kita saksikan. Jadi begitu besar ini, saudaraku, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Baru soal kesaksian itu sudah kekayaan. Baru kesaksian sudah kekayaan.
kekayaan yang berkuasa. Jadi kekayaan yang berkuasa yang akan membawa kita nanti kepada kemuliaan. Itu yang disebut dalam 1 Petrus tadi. Akan membawa kita kepada kemuliaan di hari Kristus. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Lihat harganya kesaksian ini. Ayat 11. Dan mereka itu adalah orang beriman. Ayat 11. Mereka itu adalah orang beriman. Ganti aja mereka itu dengan orang beriman. Dan orang-orang beriman mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah anak domba. Ini yang terus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka. Ini orang beriman punya kesaksian yang bisa mengalahkan setan. Bisa mengalahkan kejahatan. Setan tidak bisa dikalahkan dengan senjata, saudara-saudaraku. Tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Coba saudara lihat sekarang persenjataan dunia. Menurut perhitungan saudara-saudaraku, biaya untuk membuat senjata itu merupakan biaya yang tinggi yang pernah diberikan oleh dunia ini. Lebih tinggi daripada biaya hidup. Biaya untuk membuat senjata. Tetapi setan tidak pernah kalah. Harta kekayaan tidak bisa mengalahkan setan. Senjata tidak bisa mengalahkan setan. Kepandaian kita tidak bisa mengalahkan setan. Kekuatan kita tidak bisa mengalahkan setan. Yang dapat mengalahkan setan adalah iman kita. Kesaksian anak Tuhan mengalahkan setan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 tadi kita lihat dari iman ini dunia dikalahkan. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang kelima. Satu Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-10 kita baca. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Iya, tentang anaknya. Sekarang ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah, ya itu lahir kembali. Ini untuk memiliki iman ini orang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iya. Jadi saudara-saudaraku memiliki iman, Tuhan katakan memiliki kekayaan. Beli iman, emas yang teruji dengan api, supaya kamu kaya. Jadi baru kita memiliki kesaksian oleh iman ini, kita sudah begitu kaya, saudaraku. Sudah begitu kaya. Kita kembali dalam Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat kekayaan selanjutnya. Ayat 3. Jadi yang pertama memiliki kesaksian. Itu sudah kekayaan dari iman. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iya. Ini kekayaan dari iman. Mengerti. Kita bisa mengerti. Ini bukan sekedar mengetahui, tapi mempercayai bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sudah dijadikan dari tidak ada menjadi ada.
Saudara-saudaraku, jadi iman itu menciptakan. Dunia, alam semesta ini dijadikan oleh sepatah kata firman. Jadilah apa? Jadilah. Jadilah dalam kitab Kejadian pasal 1. Hanya dengan iman. Jadilah, jadilah. Maka semua itu jadi oleh firman. Dan untuk itu kita mengerti lewat iman, bukan dengan akal kita. Untuk mengerti penciptaan firman, dari sesuatu menjadi ada sesuatu, itu bukan lewat akal kita. Akal tidak akan mengerti itu. Akal tidak akan mengerti itu. Hanya iman yang dapat mengerti itu. Dan kalau kita mengerti, artinya kita bisa menerima pekerjaan firman. Saudara-saudaraku, jadi mari kita menggunakan ini diciptakan oleh firman Allah, sehingga apa yang sekarang ada itu sudah dijadikan dari apa yang tadinya kita belum lihat. Itu iman, itu kekayaan di dalam iman. Kalau kita bisa memiliki ini, saudara-saudaraku, benar-benar kita berbahagia. Dan kita dididik oleh Tuhan untuk hal ini. Dari kelahiran baru kita. Dari kelahiran baru, setiap pengalaman kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami. Dalam suasana kepicikan. Tuhan ajar kita untuk menggunakan iman. Dan kalau itu berhasil, pada kesempatan berikut kita akan lebih berhasil lagi. Demikian selanjutnya akan lebih berhasil lagi. Sampai iman itu menjadi benar-benar iman yang teguh. Puji Tuhan. Jadi itulah harta yang pertama. Iman yang teguh. Kalau hati kita ini berbalik dari kehidupan lama, kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kepada kehidupan yang menjadi miliknya Tuhan. Kita memiliki iman itu. Itu harga yang harus kita berani bayar, berani tinggalkan kehidupan lama itu. Dalam baptisan air nanti saudara-saudara mendapat kesempatan untuk benar-benar dibaharui, meninggalkan kehidupan lama itu. Itu harga yang harus kita bayar untuk memiliki hati yang diisi oleh Tuhan dengan iman. Hati yang tadi memiliki cara hidup lama itu kita tinggalkan. Sekarang harta yang kedua, pakaian putih. Pakaian putih. Saya sudah terangkan pakaian putih ini adalah dipakai oleh imam besar dalam pekerjaan pelayanan pendamaian. Jadi ini melayani ibadah. Atau saya langsung aja bicara ini tentang ibadah dan pelayanan kita. Tentang ibadah dan pelayanan kita. Ibadah dan pelayanan ini. Sesungguhnya pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan umat manusia. Saya seringkali tidak bisa tahan kalau di dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan saya melihat kehidupan saya yang dulu, melihat tangan ini sangat tidak layak. Sebab pekerjaan Tuhan itu sangat suci. Itu harus dipegang oleh tangan-tangan yang suci. Kalau saya melihat tangan saya sebetulnya tidak layak. Tidak layak. Jadi kalau Tuhan izinkan saya memegang itu hanya kepercayaan. Hanya kepercayaan Tuhan. Oleh karena kemurahannya kepada kita. Jadi setiap apa yang kita miliki ini, yang kita bisa beribadah, kita bisa melayani, saudara-saudaraku, itu kemurahan Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. Ya. 1
Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Di luar iman. Terus? Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini pekerjaan pendamaian, menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling besar dosanya. Terima kasih. Jadi saya mau berikan kepada saudara-saudara catatan saya tentang kepercayaan Tuhan. Apa-apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Apa-apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini suatu pakaian putih. Nomor satu yang tadi kita sudah baca, pelayanan. Rasul Paulus mengatakan ini hanya kepercayaan dalam ayat 12 itu. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Orang yang tadinya penghujat, orang yang tadinya penganiaya, seorang ganas dan sebagainya. Dan Rasul Paulus tidak ragu-ragu mengatakan, dari antara manusia akulah yang paling berdosa. Tuhan mempercayakan. Ini seharga kemurahan Allah. Jadi kalau kita sekarang mau berpakaian putih, mau terima kepercayaan Tuhan, kita melayani Tuhan, ini bukan karena kita pandai atau bisa, hanya oleh kepercayaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu, saudara-saudaraku, mendamaikan kita dengan dirinya. Mari kita baca itu. Jadi kepercayaan yang kedua, mempercayakan pekerjaan pendamaian. Pekerjaan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Hal-hal ini yang dipercayakan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada telah kami. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian. Ini jelas dengan darah. Ini dengan darah. Sudah perhatikan kepercayaan Tuhan ini. Pelayanan pendamaian. Dengan lain perkataan, Tuhan mempercayakan darahnya. Tuhan mempercayakan darahnya kepada kita. Mempercayakan darah. Yang tadi di dalam Wahyu 12 ayat 11, darah itu mengalahkan setan.
di dalam kepercayaan Tuhan ini, dalam pelayanan pendamaian yang Tuhan percayakan kepada kita adalah darahnya. Ini dipercayakan oleh Tuhan. Darah ini dipercayakan oleh Tuhan. Manusia mana yang oleh Tuhan mempercayakan darahnya ini? Manusia yang mana yang Tuhan mau percayakan darahnya kepada dia? Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita baca ini. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita lihat di sana ada pasal pertama. Maafkan, pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 24. Sebab semua yang hidup atau daging adalah seperti rumput. Ya, semua manusia, semua yang hidup, semua daging ini adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, itulah manusia. Manusia daging ini hanya seperti rumput yang tidak bisa tahan apa-apa. Tapi dari manusia yang hanya seperti rumput ini, Tuhan mau percayakan darahnya. Sekarang yang tadi saya sudah memberikan pertanyaan. Manusia yang mana? Rumput yang mana yang Tuhan percayakan darahnya? Manusia yang mana? Rumput yang mana? Tidak semua rumput dipercayakan darah ini. Tidak semua manusia Tuhan percayakan darah ini. Sekali lagi pertanyaan, rumput yang mana? Dalam perjanjian lama ada jawabannya. Dalam perjanjian lama kita melihat ini rumput yang menjadi sasaran Tuhan. Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Ya, ambil anak domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Darah dari anak domba. 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Ini semacam rumput yang sangat lemas. Sudah merupakan semacam lumut. Ini hisop. Ulangi ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Ya. Dan darah itu kamu harus sapukan kepada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun daripada kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Iya, jadi dalam menggunakan Paskah sebaiknya jangan berada di luar rumah, jangan ada di luar pintu. Itu sebabnya kalau perjamuan suci saya selalu memberi kesempatan saudara-saudara yang ada di luar masuk, kecuali memang keadaan tidak memungkinkan. Saya selalu memberi kesempatan, ayo saudara yang di luar masuk sebelum kita menggunakan perjamuan suci. Sebab memang dari awalnya demikian. Dari masih masa darah anak domba Paskah itu Tuhan sudah bicara jangan berada di luar pintu. Sepanjang malam waktu menggunakan Paskah itu, makan domba Paskah itu jangan ada orang di luar pintu tapi semua masuk. Itu sebabnya dalam perjamuan suci saya sangat merindukan kita satu dalam satu kesatuan. Sampai kalau mau gunakan perjamuan suci ayo masuk. Saudara-saudara yang ada di luar masuk. Biar berdiri di gang-gang yang ada ini. Berdiri saja tidak apa-apa. Tapi kita masuk suatu kesatuan kita. Sebab memang sejak dulu kita ini mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hisop. Dari antara rumput hisop dipilih untuk membawa darah. Dari antara semua manusia, manusia yang seperti hisop ini yang lembut dalam menghadapi korban Kristus, saudara-saudaraku,
Kita harus membawa kehidupan kita sedemikian rupa menjadi sebagai seorang yang lembut. Lembut ini bukan hanya saudara-saudara selamat pagi, bukan. Tapi yang namanya lembut ini, saudaraku, rela, selalu ada kerelaan untuk menderita bersama Yesus. Itu yang namanya lembut. Itu yang namanya lembut. Untuk pelayanan selalu rela untuk mati bersama Yesus. Saudara lihat di sini, hisop. Ini gambaran setiap anak-anak Tuhan. Atau saya lebih tingkatkan lagi, anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan dipercayakan darah pendamaian ini. Nomor satu langkahnya adalah rela dicelup di dalam pasuh yang penuh darah. Tenggelam bersama di dalam darah Yesus. Jadi ini berarti dalam pengalaman mati betul-betul dengan Yesus. Ini hisop. Dia mempunyai suatu kemampuan untuk dapat menarik sebanyak-banyaknya darah. Seorang hamba Tuhan yang semacam ini, Tuhan pakai dia. Tuhan percayakan darah. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita, untuk hamba Tuhan semacam ini jangan main-main. Jangan kita seenaknya ngomong, bicara yang tidak terkontrol, bersikap yang tidak betul terhadap seorang yang pernah dicelupkan oleh Tuhan di dalam darah anak domba, yang benar-benar masuk sedalam-dalamnya pengalaman kematian bersama dengan Yesus. Ini pengalaman pertama dari seorang hamba Tuhan, dari seorang anak Tuhan yang menerima kepercayaan untuk membawa berita pendamaian. Dulu Yesus mengerjakan pelayanan pendamaian dengan mengorbankan dirinya. Tetapi sekarang pelayanan itu dipercayakan kepada siapa? Kepada hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang percaya, yang rela masuk dalam pengalaman kematian bersama Yesus. Dan kalau hamba Tuhan keluar dari pasuh ini, keluar dari kancah pengalaman kematian bersama dengan Yesus, dia dikuatkan oleh Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat kuat, saudara-saudara. Sebab dalam Wahyu 12 ayat 11, dengan darah itu ia mengalahkan setan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 4. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Ini Raja Salomo, dia bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang di gunung Libanon. Ya, dari pohon aras yang ada di gunung Libanon. Ini pohon yang paling kuat, paling besar. Ini pohon aras ini gambar dari pohon yang kuat. Dari manusia yang paling kuat yang berada di atas gunung Libanon. Terus sampai kepada hisop. Ya, sampai kepada hisop. Ini manusia yang paling lemah, yang tumbuh pada dinding batu. Ya, tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Ya, ini hisop. Para siswa-siswi calon hamba Tuhan, ini hisop. Hisop. Nggak usah takut dia kirim kemana itu, nggak usah takut. Kalau seorang hisop ini, dia tidak perlu cari harus di atas gunung Libanon, di tempat yang kelihatannya hijau, di tempat yang kelihatannya basah, di tempat yang kelihatannya makmur. Tidak perlu takut.
Sebab hisop ini, saudara-saudaraku, di tembok batu pun bisa hidup. Sudah percaya? Para siswa percaya? Percaya? Kalau dikirim kemana? Perpuluhannya berapa dulu? Kolektornya berapa dulu? Kalau perpuluhannya banyak, oh ya panggilan. Nanti lihat-lihat kalau tidak ada kolektornya, wah aku nanti. Hisop itu bisa hidup tumbuh di atas batu. Apa yang ada di atas batu? Pohon besar tidak bisa tumbuh di atas batu. Hisop tumbuh di atas batu. Seorang yang dipercayakan darah ini, dia bisa hidup dimanapun. Di bagian selatan sana, saudara kita, Wonogiri, Wonosari, sebelah selatan lagi. Itu gunung batu-batu. Saya berjalan ke sana, melihat orang di batu-batu. Hisop bisa tumbuh sampai di gunung. Salomo dia bisa melihat dengan hikmatnya. Dia membuat sajak tentang itu, bahwa seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang selembut hisop, yang oleh Tuhan dipercayakan darah, dia tidak perlu mati kelaparan, saudara-saudaraku, karena tidak ada makanan. Sebab dia dipelihara oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, di kota dia dipelihara, di desa dia dipelihara, di atas laut dia dipelihara, di hutan dia dipelihara oleh Tuhan. Sebab dia hisop. Elia dipelihara oleh Tuhan. Di satu saat pemeliharaan secara biasa tidak bisa lagi. Tuhan pelihara Elia dengan cara yang luar biasa. Itu hisop. Sebab Tuhan percayakan darah pada orang semacam ini. Sudah, pakaian putih yang dipercayakan oleh Tuhan, darah ini. Mengapa kita takut melayani Tuhan? Iblis menakut-nakuti kita dengan darah ini, tetapi justru darah ini kehidupan kita. Kalau hamba Tuhan rela masuk, mencemplungkan dirinya, bukan dalam keadaan yang tidak senonoh seperti 1 Petrus tadi katakan, tapi dalam pasu yang berisi darah anak domba Paskah, mati bersama Yesus. Tidak usah takut. Untuk apa? Untuk kita hidup. Tidak usah takut. Saudara mungkin katakan, iya om sekarang bicara karena om berada di kota, di jemaat yang besar. Saya sudah mengajarkan hal ini sejak dulu. Dan saya mengalami. Tuhan ampuni saya kalau perkataan ini suatu perkataan menyombongkan diri. Tapi sesungguhnya saya ingin bersaksi tentang hal ini. Hidup, kita bisa hidup di atas batu, kita bisa hidup. Terlalu banyak kesaksian yang saya alami soal ini. Dan itu membuat saya berani bicara soal ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, Tuhan akan membawa kita. Begitu keluar dari pasu ini, saudara-saudara kita akan dibawa oleh Tuhan untuk ke ambang pintu. Membawa darah dioleskan pada setiap ambang pintu. Dan setiap ambang pintu bekas pelayanan kita, saudara-saudaraku, bebas dari maut. Pelayanan hamba Tuhan semacam ini, pelayanan yang membawa sidang jemaat benar-benar luput dari maut, dari malak al-maut yang akan menjelajahi negeri Mesir. Hamba Tuhan semacam ini rela difitnah, rela masuk pengalaman bersama dengan Yesus. Ini dicelupkan dalam darah anak domba. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2. Ini dicelupkan. Kalau kita mau mengalami pengalaman itu, berbahagialah kita. 1 Petrus pasal 2. Saya tidak bisa melupakan ayat ini sampai kapanpun juga, saudaraku. Di waktu saya mengalami pengalaman yang begitu sengsara, guru saya Pendeta Injono waktu itu dia tulis surat dan mengambil ayat ini. Dan saya waktu baca surat itu,
yang diambil dari ayat ini, saya menjadi kuat dan menjadi ingat sampai sekarang ini. Tidak bisa saya lupakan isi surat yang saya baca itu. Mari kita baca ayat 18. Mulai ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, ini nasihat Tuhan untuk hamba. Rela, tunduk, rela. Apalagi Tuhan kita ini bukan Tuhan yang bengis. Seorang hamba, kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, yang Tuhan ini bukan Tuhan yang bengis, ya sudah keterlaluan. Sementara Tuhan merindukan sampai kepada Tuhan yang bengis pun kamu tunduk. Dia bukan Tuhan yang bengis. Hei hamba, tunduklah kepada Tuhanmu. Terus? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang tidak harus ia tanggung. Terus? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dalam surat dari guru saya dia tulis, setelah ayat ini dia katakan, kalau kamu menderita serasa mati, itulah kasih karunia Allah kepadamu. Perkataan singkat ini benar-benar masuk di hati sampai hari ini. Kalau melayani Tuhan, kamu menderita serasa mati, itu kemurahan Allah bagimu. Mulai saat itu saya tidak mau meninggalkan pelayanan Tuhan. Apapun. Sebab itu kemurahan Tuhan. Saya tahu dia ambil dari ayat ini. Sebab memang dia tulis. Dan saya betul-betul bahagia. Sampai hari ini perkataannya tidak akan saya lupakan. Kalau engkau mengalami pengalaman mati, melayani Tuhan sampai serasa mati dalam penderitaan itu kasih karunia Allah. Hisop itu bisa tumbuh di atas batu, di atas tembok batu sekalipun hisop bisa tumbuh. 20 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Masuk dalam pasu yang penuh dengan darah anak domba itu, dengan anak domba Paskah. Kita dipanggil untuk masuk dalam pasu yang berisi darah anak domba itu. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kalau darah anak domba itu ada dalam kita, dalam pengalaman kematian kita tidak perlu berbuat dosa. Tidak usah berbuat dosa. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Dia dicelup dalam darah anak domba. Terus? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia dicelup darah anak domba. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkan diri dalam darah anak domba. Terus? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita disehatkan oleh Tuhan. Masuk dalam pengalaman kematian bersama Yesus. Kita disehatkan oleh Tuhan. Pendeta Toteis dia katakan ini untuk roh kita. Yesaya 53 kita disehatkan, tubuh kita disehatkan. Tapi di sini rohani kita disehatkan. Untuk apa? 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala Agung dan pemelihara jiwamu. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Satu kehidupan yang tergembala oleh Dia. Saudara-saudaraku, tidak akan gampang layu. Saudara-saudaraku, dia tidak gampang cemar. Sebab dia disalut oleh darah ini. Dia dicelup dalam darah ini. Dia mempunyai daya tarik. Saudara-saudaraku,
untuk menghisap sebanyak-banyaknya darah itu supaya pelayanannya lebih luas. Kalau kita punya pelayanan hanya dengan sedikit darah, 1-2 pintu kita sudah kering. Tapi kalau kita mempunyai daya hisap yang begitu tinggi, begitu banyak, lebih banyak pintu-pintu yang akan dilabur dengan darah ini untuk membebaskan kehidupan itu jauh dari segala maut yang akan datang menimpa dunia ini. Sebab itu saudaraku, kita lihat apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Pakaian putih ini untuk kita miliki. Mengingat waktu, saya akan berikan catatan saya saudaraku untuk sudah lihat apa-apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara catat saja, saya tidak sempat menerangkan pada malam ini. Tapi saudara catat hamba-hamba Tuhan. Pertama, kita sudah darah pendamaian dipercayakan kepada kita. Darah pendamaian. Saya terangkan tadi itu. Yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 11, Titus 1 ayat 3. Saya ulangi, 1 Tesalonika 2 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 11, Titus 1 ayat 3. Firman Allah dipercayakan kepada kita. Firman Allah. Tidak semua orang bisa beriman, saudaraku. Tidak semua. Tuhan percayakan kita firman Injil. Yang ketiga, yang keberapa sekarang? Keempat. Yang keempat. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Ayat 3. Kawanan domba-domba Allah. Kawanan domba-domba Allah. Itu sidang jemaat. Itu dipercayakan oleh Tuhan. Jadi supaya jangan kita pikir domba-domba itu milik kita. Itu hanya dipercayakan Tuhan. Ya. Yang terakhir. Yang kelima. 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 15. Ayat 14. Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Dalam ayat itu disebutkan harta yang indah. Harta yang indah. Itu dikaruniakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Jadi dalam catatan saya sampai hari ini, saya mempunyai 5 catatan ini. Itu apa-apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Semua ini merupakan pakaian putih yang kita miliki. Untuk dipercayakan oleh Tuhan. Melayani dia sampai ia datang kembali. Jadi saya ulangi, nomor 1 pelayanan, nomor 2 darah pendamaian, nomor 3 Injil, nomor 4 kawanan domba, nomor 5 karunia Roh Kudus. Itu harta-harta yang indah. Itulah kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan. Jika Tuhan izinkan, saya akan jelaskan dalam kesempatan berikut. Saya mohon bantuan doa dari sidang jemaat. Sebab untuk menjelaskan ini, agar Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekalian. Baiklah, kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Inilah 2 kekayaan yang kita sudah terima. Emas murni, pakaian putih. Masih ada masih ada harta yang ketiga, minyak untuk melumas mata. Itulah terang dari Allah. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Jadi Tuhan hanya memberikan kita kepercayaan
bukan karena kebaikan. Nomor berapa? Ya? Nyanyian rohani nomor 107. Kita lakukan nyanyian ini. Karena kebaikanmu, sambil kita menundukkan kepala, sambil kita merenungkan nyanyian ini, suatu pengakuan kita. Haleluya. Kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karena
berikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika bila engkau dapat itu karenanya. Bila engkau dapat itu karenanya. Bila engkau guna semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau bila engkau dapat, tundukkan kepala. Hanya backing group, backing core yang menyanyikan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau ingatkan kami keadaan kami pada malam ini. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya. 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 Ingat kepercayaan Tuhan pada kita. Ya Rama kalawasa, ya Ramasa, ya Ramasa, ya Ramatori, ya Ramasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami sadar Tuhan bahwa dari kami tidak ada apa-apa untuk mampu mengambil bagian dalam pelayanan dan dalam pekerjaan-Mu. Dalam ibadah kami tidak ada bahagian apa-apa janji buat kami. Ya Rama sakalawasa, ya Ramatori alawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama sakalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kami mendengarkan firman-Mu, ini pun hanya oleh kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak ada hak, kami sedikit pun tidak ada hak Tuhan. Tapi Engkau berikan kepada kami. Semua ini adalah kemurahan-Mu bagi kami. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Ya Rabbana ya Rabbana. Ya Rabbana ya Rabbana. Ya Rabbana ya Rabbana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbana sakalawasa. Ya Rabbana ya Rabbana. Ya Rabbana ya Rabbana. Kami miskin Tuhan. Kami telanjang, kami buta di hadapan hadirat-Mu. Tanpa kasih sayang-Mu Tuhan, kami tidak ada arti apa-apa. Tuhan, tolonglah kami selanjutnya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasai kami Tuhan, haleluya. Kuasai hati
hati kami Tuhan, supaya kami tidak berpikir lebih dari apa yang sebenarnya. Haleluya, haleluya. Ya dapat gloria alabasta, ya alabasta. Haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang adalah sumber segala-galanya. Engkau sesungguhnya memanggil kami Tuhan. Sejak lama Engkau menantikan jawaban kami Tuhan, Tuhan. Haleluya. Mari Engkau masuk dalam hati kami, kuasai hati kami, isikan dengan segala hal yang indah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kita turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami percaya Engkau dengan kuasa darah-Mu mendamaikan kami dari segala perbuatan dosa yang sudah kami lakukan, pikiran, perasaan, angan-angan hati kami. Tuhan, Engkau basuh dengan darah-Mu agar kami layak menerima berkat dari perjamuan suci. Jangan biarkan kami dikuasai oleh dosa ini, tapi darah-Mu sudah diberitakan, diwartakan. Biarlah memercik setiap pribadi. Untuk sekarang kami disiapkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, agar kami layak menerima berkat dari dalamnya. Perjamuan suci ini akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lakukan nyanyian ini dan perjamuan suci dibagikan bagi kita. Engkau dapat itu karenanya bila rohnya semua daripadanya. Anugerahnya
tolong saya mau cek apa semua sudah menerima bagian tubuh dan darah Kristus. Saudara di atas semua sudah yang di luar silakan bangkit berdiri. Semua yang di luar saya mohon masuk ke dalam ruangan. Masuk terus, jangan menghalangi jalan di muka pintu. Supaya semua kita berada di dalam ruangan sesuai dengan kerinduan Tuhan. Mari kita masuk dalam ruangan. Menggunakan perjamuan suci ini kami menanti saudara-saudara yang masih ada di luar untuk menggunakan perjamuan suci bersama-sama di dalam ruangan ini. Angkatlah tubuhnya Kristus. Haleluya. Jadilah orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Haleluya. Untuk tubuh dan darah ini. Haleluya. Angkat tubuhnya Kristus dengan tangan kanan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ini kepercayaan Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Dasarnya adalah Ia sendiri sudah mendamaikan kita dengan korbankan dirinya sendiri. Angkat tubuh ini. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata dengan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkatlah darah. Haleluya. Dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Kalau Tuhan memberikan darah ini selain untuk kita didamaikan dengan dirinya, tapi ini kepercayaan Tuhan untuk kita membawa berita pendamaian ini. Haleluya. Angkat dua tangan. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adakah di dalam rumah seorang yang belum kena percikan darah ini? Entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak. Dari salah seorang anak. Adakah di antara keluarga kita yang belum masuk dalam kuasa darah ini? Kita dipercayakan oleh Tuhan malam ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu kita minum darah ini, biar kuasa Tuhan masuk di dalam kita untuk dipercayakan membawa berita pendamaian ini. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan sebelum kita minum, ingat, doakan saudaramu yang saudara ingin kena berita pendamaian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Waktu kita untuk bekerja terlalu singkat. Tidak ada lagi waktu untuk kita ulur-ulurkan. Haleluya. Untuk membawa saudara kita kepada Tuhan. Waktu sudah sangat-sangat singkat. Biar kita semua ini menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Darahnya, darah pendamaian. Bapa, kepadamu kami menyerahkan diri kami. Sidang jemaat ini Tuhan,
tanpa kekuatan dari Engkau, tanpa darah-Mu, kami tidak mampu untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan berita pendamaian. Tapi biar darah pendamaian yang Engkau sempat percikan di dalam kami akan menjadi kuasa Allah yang dapat menolong saudara-saudara kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sabar sebentar untuk dengarkan pengumuman dan acara-acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sama kita menundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau bekerja dengan kami, di dalam kami oleh kuasa darah-Mu, dan segala cobaan, segala penderitaan Engkau mampu lewatkan. Demikian nama-nama yang sempat disebutkan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan, Engkau berikan pertolongan, nama Engkau dibesarkan, permuliakan. Kami juga berdoa buat saudara Yohanes di rumah sakit Katolik di RKZ. Tuhan, Engkau tolong, jamahan tangan-Mu berlaku dalam kami sekalian. Tapi kuasa kegelapan yang sempat mengganggu saudara-saudara kami yang sakit, Bapa, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan penyakit kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Demikian saudara-saudara kami yang mengalami percobaan karena ekonomi, karena ibadah, karena pelayanan, karena menyangkut apa saja Tuhan, kami percaya Engkau sedang menolong kami sekalian. Hanya ajarkan kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih dan berkat Tuhan, serta kembalilah dengan sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekian, Tuhan beserta kita sekalian.